nar. Hadirillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang luqatah, tentang barang temuan, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita baca hadis yang ke-966 dan kita ulangi kembali untuk membahas dan membaca dan membahas hadis tersebut. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala, dan dari Zaid bin Khalid al-Juhani semoga Allah meridainya berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu 'anil luqatah. Maka dia bertanya kepada Nabi tentang barang temuan. Faqal, maka Nabi menjawab, "I'rif ifasaha." Kenalilah tempatnya, wa wika'aha, dan tali pengikatnya. Tsumma arifha sanatan. Kemudian umumkan barang temuan itu selama 1 tahun. Fa in jaa'a sahibuha wa illa fasya'nuka biha. Maka jika pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya. Dan jika pemiliknya tidak datang, maka terserah kamu. Qala fadhalatul mu'min, fadhalatul ghanam. Orang tersebut bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan kambing yang hilang? Qal hiya laka wa li akhika aw lidhibi. Nabi menjawab, kambing itu bisa menjadi milik kamu, atau milik saudaramu, atau miliknya serigala. Qala fadhalatul ibil. Orang tersebut bertanya lagi, bagaimana dengan onta yang hilang? Qala malaka walaha. Nabi bersabda, apa urusan kamu dengan onta yang hilang? Mahasiqauha wa khidauha. Onta tersebut memiliki kantong air, memiliki sepatu, maksudnya adalah memiliki kaki yang kuat, taridul ma, bisa datang ke air, wa ta'kulu syajar, dan bisa memakan pohon. Hatta yalqaha rabbuha, sampai pemiliknya menemukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis ini Zaid bin Khalid al-Juhani meriwayatkan hadis, yaitu adanya seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut bertanya kepada Nabi tentang barang temuan. Maka Nabi menjawab, kenalilah, fahamilah tempat dan tali pengikatnya barang temuan tersebut. Kenalilah tempat dan tali pengikat barang temuan tersebut. Kemudian setelah kamu mengenal, memahami barang temuan tersebut, baik tempatnya, pengikatnya, maupun sifat yang lain, kamu umumkan barang temuan itu selama 1 tahun. Kamu umumkan barang temuan itu selama 1 tahun. Kalau pemiliknya datang, maka berikan barang temuan itu kepada pemiliknya. Artinya pemiliknya datang
dengan menyebutkan sifat-sifat barang yang hilang. Tempatnya terbuat dari apa, warnanya apa, kemudian tali pengikatnya bagaimana. Pemiliknya menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang. Maka berikan kepada pemiliknya. Adapun kalau pemiliknya tidak datang, sudah diumumkan 1 tahun, pemiliknya tidak datang, maka terserah kamu. Ya. Mau kamu miliki boleh, mau kamu manfaatkan boleh. Kemudian orang tersebut bertanya tentang jenis barang yang hilang. Yang pertama ditanyakan adalah kambing yang hilang. Jadi setelah bertanya tentang barang temuan secara umum, kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang umum juga, yaitu dengan mengenali barang yang hilang. Kemudian setelah itu diumumkan selama 1 tahun, kalau pemiliknya datang serahkan kepada pemiliknya, kalau tidak datang maka terserah kamu. Kemudian orang tersebut bertanya barang temuan dalam bentuk khusus. Yang pertama yang ditanyakan adalah tentang kambing yang hilang. Bagaimana hukumnya kambing yang hilang? Nabi menjawab, kambing yang hilang itu bisa menjadi milik kamu, bisa menjadi milik saudaramu, dan bisa menjadi miliknya serigala. Menjadi milik kamu, ini artinya ketika kambing yang hilang itu kamu ambil, kemudian kamu umumkan selama 1 tahun, ternyata pemiliknya tidak datang, maka ini berarti menjadi milik kamu atau milik saudaramu. Yaitu ketika kambing yang hilang itu kamu ambil, kemudian kamu umumkan, dan pemiliknya datang. Maka kambing ini menjadi milik saudaramu, artinya diserahkan kepada pemiliknya. Dan kambing yang hilang itu bisa menjadi milik serigala, artinya kalau kamu biarkan kambing itu tidak kamu ambil, tidak ada seorang pun yang mengambil, kemudian dimakan oleh serigala, karena tidak bisa melindungi dirinya dari binatang buas yang kecil, sehingga dimakan serigala dan menjadi sia-sia. Tidak menjadi miliknya yang menemukan, tidak pula menjadi milik pemilik kambing yang hilang tersebut, tetapi menjadi milik serigala. Yang artinya bahwa kambing yang hilang dan yang sejenisnya itu boleh diambil dengan diumumkan 1 tahun. Kalau tidak ada yang memiliki, pemiliknya tidak datang, boleh dimiliki oleh yang menemukan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi tentang onta yang hilang. Maka Nabi menjawab, ini pertanyaan berikutnya tentang jenis barang temuan yang lain, yaitu onta yang hilang. Maka Nabi menjawab, apa urusan kamu dengan onta tersebut? Kamu itu nggak ada urusan dengan onta tersebut. Artinya nggak boleh diambil, biarkan saja. Kamu nggak ada urusan, nggak punya urusan dengan onta itu. Jangan kamu ambil, biarkan. Karena onta itu memiliki kantong air. Itu bisa minum dengan jumlah air yang banyak, karena ada kantong penyimpan air
lambungnya besar yang menampung air cukup banyak sehingga bisa tahan lama, tahan haus. Kemudian onta itu juga memiliki khida. Memiliki khida itu artinya adalah memiliki kaki atau teracak kaki yang itu kedudukannya seperti sepatu, ya, yang mampu berjalan dalam jarak yang jauh dan kuat di tempat yang panas. Onta itu bisa datang ke air dan bisa memakan pohon sampai pemiliknya menemukan onta tersebut, bisa hidup sendiri dan bisa melindungi diri dari binatang-binatang buas yang kecil. Karena itu tidak boleh diambil, biarkan saja sampai ditemukan oleh pemiliknya. Ini makna hadis yang ke-966. Yang dari hadis ini memberikan beberapa faedah hukum. Atau hadis ini memberikan beberapa faedah hukum, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang, menjelaskan barang temuan kepada orang yang bertanya tentang barang temuan kepada beliau. Menjelaskan barang temuan kepada orang yang bertanya tentang barang temuan kepada beliau. Yang pertama adalah barang temuan yang boleh diambil dan dijaga. Barang temuan yang boleh diambil untuk dijaga dalam rangka untuk diserahkan kepada pemiliknya atau menjadi milik orang yang menemukan apabila pemiliknya tidak ditemukan. Ini yang pertama. Dan barang temuan pada macam yang pertama ini boleh diambil dalam rangka untuk diserahkan kepada pemiliknya kalau pemiliknya tidak ditemukan, menjadi milik orang yang menemukan. Ini adalah barang temuan untuk mayoritas harta benda, ya, mayoritas harta benda, baik itu berupa uang, emas, perak, dan harta benda yang lain. Dengan ketentuan yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, yaitu barang temuan yang berharga, yang bernilai, yang awsatun nas, manusia kelas menengah, manusia tingkatan menengah itu memiliki perhatian dan akan mencarinya. Adapun barang-barang yang harganya tidak seberapa, ya, seperti buah satu biji, atau roti, atau pensil, atau potongan kuku, atau uang yang tidak seberapa, maka boleh untuk langsung dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang yang menemukan. Adapun yang berharga, yang ukurannya adalah orang-orang tingkatan menengah, baik menengah dalam hal kekayaannya, antara kaya dan miskin, atau antara kebahilan dan kedermawaannya itu menengah, itu memiliki perhatian dan ada upaya untuk mencari, untuk mendapatkan barang hilang tersebut. Maka
barang ini ketika menjadi barang temuan, ketika hilang dari pemiliknya, boleh diambil untuk dipelihara, dijaga dalam rangka diserahkan kepada pemiliknya, atau menjadi milik orang yang menemukan apabila tidak ditemukan pemiliknya. Masuk pada macam yang pertama ini adalah hewan yang tidak bisa melindungi diri, tidak bisa menahan diri dari binatang-binatang buas yang kecil, ya. Termasuk kambing, ya, termasuk kambing, kelinci, dan yang semisalnya. Ketika hilang dari pemiliknya, maka masuk barang temuan yang boleh diambil oleh siapa saja yang menemukan untuk diberikan kepada pemiliknya. Dan kalau pemiliknya tidak datang setelah diumumkan 1 tahun dan tidak diketahui pemiliknya, maka menjadi milik orang yang menemukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dholatul ibil, onta yang hilang. Jadi barang temuan berupa onta, barang temuan berupa onta, dan dikiaskan kepada onta adalah hewan-hewan lain yang mampu menjaga diri, melindungi diri dari binatang-binatang buas yang kecil. Apakah karena tenaganya yang kuat, atau karena larinya yang kencang, atau karena mampu untuk terbang, maka tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil sampai pemiliknya menemukan. Sehingga tidak boleh diambil untuk kemudian umumkan selama 1 tahun, ketika 1 tahun pemiliknya tidak datang, tidak diketahui pemiliknya, kemudian dimiliki. Ini tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Nah. Onta dan yang semisal onta seperti umpamanya kerbau, ya, kerbau atau sapi, ya. Itu hewan-hewan yang kuat, melindungi diri dari binatang buas yang kecil seperti serigala, itu mampu. Ya. Maka nggak boleh diambil. Tidak boleh diambil, dibiarkan sampai pemiliknya menemukan. Demikian juga hewan yang mampu melindungi diri, menjaga diri dari binatang buas yang kecil karena larinya kencang, seperti kijang. Tenaganya memang tidak kuat, tetapi larinya kencang. Ini juga tidak diambil. Demikian juga hewan yang bisa melindungi diri, menjaga diri, dan bisa mampu hidup sendiri karena mampu terbang, yaitu burung. Maka hewan-hewan ini ketika hilang tidak diambil. Tidak diambil sampai ditemukan oleh pemiliknya. Karena itu hewan temuan atau barang temuan berupa hewan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah binatang atau hewan yang mampu menjaga diri, melindungi diri dari binatang-binatang buas yang kecil. Binatang buas yang kecil yang dimaksud adalah seperti anjing, kemudian serigala, dan yang semisalnya. Maka ini haram untuk diambil, tidak boleh untuk diambil. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang onta yang hilang, beliau menjawab malaka walaha. Dan Nabi menjawab seperti ini menunjukkan beliau marah. Nabi menyatakan malaka walaha, itu menunjukkan bahwa beliau itu marah. Apa urusan kamu? Apa urusannya kamu dengan onta hilang tersebut? Ini menunjukkan Nabi itu ghadab, beliau marah. Yang ini menunjukkan tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Kemudian Nabi
menyebutkan alasannya masiqauha wa khidauha taridul ma wa taqulu syajar hatta yajidaha rabbuha. Dan hadis ini adalah umum. Hadis ini umum. Lah, hadis yang umum ini dibatasi oleh kaidah. Hadis yang umum ini dibatasi oleh kaidah, yaitu apabila dikhawatirkan hewan-hewan tersebut, itu hewan-hewan yang mampu untuk melindungi diri dari binatang buas yang kecil itu hilang, dikhawatirkan akan diambil oleh para perampok. Dikhawatirkan akan diambil oleh para perampok. Akan diambil oleh orang-orang yang jahat. Maka dalam keadaan tersebut boleh diambil. Ada orang menemukan onta yang hilang atau kerbau yang hilang, atau hewan-hewan yang seperti itu. Kemudian dia mengkhawatirkan kalau nggak diambil akan diambil oleh para perampok. Dia tahu masuk di daerah yang rawan perampokan, banyak orang-orang yang jahat, maka boleh untuk diambil. Ini juga diisyaratkan oleh Nabi SAW dari apa yang beliau nyatakan, hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya menemukan. Ya. Jadi dibiarkan sampai pemiliknya menemukan, itu berarti dibiarkan ketika keadaannya aman. Keadaannya aman, dengan dibiarkan nanti pemiliknya akan bisa menemukan. Ya. Ketika pemiliknya tidak bisa menemukan karena memang keadaan tidak aman, banyak perampok, banyak orang jahat, berarti boleh untuk diambil. Ya. Boleh untuk diambil. Tetapi ketika diambil, ya, ketika diambil ini bukan berarti kalau pemiliknya tidak ditemukan atau pemiliknya tidak datang selama setahun itu kemudian boleh dimiliki, tidak. Ya, diambil dalam rangka untuk menyelamatkan hewan tersebut, bukan untuk dimiliki setelah 1 tahun. Ya. Seperti itu. Jadi boleh untuk diambil. Kalau keadaan tidak aman, dia khawatirkan akan diambil oleh para perampok. Nah, ya, apalagi di zaman sekarang ya, di kandang saja ya, diambil gitu loh, di kandang sudah diamankan, itu saja diambil. Nah, apalagi kelihatan nggak diikat, kelihatan lepas. Nah, malam hari, nah ini akan mungkin diambil. Nah, di kandang saja diintai terus, diambil. Tadi pagi saya dapat telepon dari Aceh, ada seorang ikhwan, sapinya itu dicuri orang. Malam-malam seorang ikhwan, sapi dicuri. Tapi bentuk mencurinya itu disembelih. Ya, jadi dicuri malam-malam, kemudian disembelih, mau diambil dagingnya. Nah, pencuri ini ketahuan, lari. Pertanyaannya, bagaimana hukum dagingnya yang ditinggal sama pencuri? Halal apa enggak? Sapi itu dicuri, malam-malam disembelih. Nah, itu di kandang, apalagi di luar kandang, hilang. Nah, ketika dikhawatirkan hewan itu atau hewan-hewan yang kuat itu akan diambil oleh para perampok, tentunya boleh untuk diambil. Sehingga hewan itu ada 2 ya. Hewan itu ketika hilang ada 2 macam. Ada yang boleh diambil
untuk diumumkan setelah 1 tahun tidak ada pemiliknya, boleh dimiliki oleh yang menemukan. Yang kedua, hewan hilang yang tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil dan boleh diambil kalau dikhawatirkan akan diambil oleh orang-orang yang jahat seperti para perampok. Tapi bukan untuk dimiliki, untuk dijaga sampai pemiliknya menemukan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini sebagai dalil istihbabu akhdhil luqatah li hifdhiha li sahibiha. Disunnahkan mengambil barang temuan. Disunahkan mengambil barang temuan untuk dijaga dalam rangka diserahkan kepada pemiliknya. Diserahkan kepada pemiliknya dan orang yang mencari, pemiliknya dan orang yang mencarinya. Jadi untuk diberikan kepadanya. Ini hukum asal, disunahkan mengambil barang temuan, akan tetapi dengan 2 syarat ya. Syarat yang pertama, orang yang mengambil barang temuan itu amanah. Amanah, yaitu merasa dirinya aman dari khianat. Ketika menemukan barang itu, dia percaya dia tidak akan memanfaatkan, tidak akan menggunakan, ya, tetapi amanah untuk menjaga. Yang kedua, qawiyun 'ala ta'rif, mampu untuk mengumumkan. Sunnah mengambil barang temuan dengan syarat, dengan ketentuan. Yang pertama amanah, ya. Jadi aman dari khianat. Yang kedua mampu untuk mengumumkan. Kalau seandainya orang itu tahu diri, kalau seandainya saya ambil barang temuan itu, saya khawatir saya nggak bisa amanah. Saya tidak khawatir untuk menjaga barang temuan tersebut. Kalau umpamanya barang temuan itu uang, saya khawatir saya akan menggunakan uang tersebut. Kalau yang ditemukan barang itu hewan, saya khawatir akan saya potong, karena saya jarang makan daging, ya. Kepengin makan daging untuk beli berat. Kalau seandainya saya mendapatkan barang temuan berupa hewan, kalau saya ambil, saya khawatir akan memotongnya. Dalam keadaan seperti ini nggak boleh mengambil barang temuan, nggak boleh mengambil barang temuan. Atau orang tersebut amanah, dia akan mampu menjaga barang temuan tersebut, tetapi berat untuk mengumumkan, tidak mampu untuk mengumumkan, dia ambil disimpan saja. Maka dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan untuk mengambil barang tersebut. Paling aman biarkan saja, daripada nanti dia ambil, ya, dia punya tanggung jawab untuk mengumumkan 1 tahun, ternyata tidak dia umumkan, ya. Atau dia sanggup mengumumkan tetapi dia mengkhawatirkan dirinya akan menggunakan barang tersebut, maka dalam keadaan seperti itu tidak disunahkan untuk mengambil barang temuan. Sehingga yang afdol itu mengambil barang temuan atau meninggalkan barang temuan. Yang afdol mengambil atau tidak mengambil, atau bahkan haram atau tidak haram, ini semuanya kembali kepada diri orang yang menemukan barang tersebut. Ketika tahu dirinya itu amanah, tahu dirinya amanah, mampu untuk menjaganya dan mampu untuk mengumumkan barang tersebut,
maka yang afdal diambil. Karena kalau tidak diambil nanti akan hilang sia-sia. Ketika tahu dirinya amanah, tahu dirinya mampu untuk mengumumkan, maka yang afdal mengambil. Tapi kalau dua syarat itu tidak ada, yang afdal tidak mengambilnya. Yang afdal tidak mengambilnya. Tapi kalau di Makkah walaupun amanah dan mampu untuk mengumumkan, nggak boleh diambil kecuali diserahkan kepada petugas dari pemerintah. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, aya'rifa wajiduha wikaha wa wi'aha wa jimsaha wa adadaha liyumayyizaha min malihi. Orang yang menemukan barang temuan supaya mengetahui tempatnya, yaitu tempat barang temuan, kemudian pengikatnya, jenisnya, dan jumlahnya, agar supaya dia bisa membedakan barang temuan tersebut. Jadi orang yang menemukan barang temuan itu supaya mengenali, memahami barang yang ditemukan, tempatnya, artinya wadah barang temuan itu. Kalau seandainya ada wadahnya, harus difahami wadahnya. Kalau seandainya ada ikatannya atau ada segelnya, kenali ikatannya seperti apa. Ya, kalau disegel-segelnya seperti apa. Kemudian jenisnya, yang ditemukan itu apa jenisnya? Apa uang, apa emas, atau yang lainnya. Kemudian jumlahnya berapa. Yang jelas sifat-sifatnya supaya difahami. Untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menguji orang yang datang mengaku barang tersebut. Untuk menguji orang yang datang mengaku barang tersebut. Sehingga orang yang menemukan barang itu jangan langsung ambil tanpa dia fahami kemudian disimpan, enggak, difahami. Menemukan barang, lihat barangnya seperti apa, warna, jenisnya apa, jenis barang apa, kemudian warna, kemudian jumlahnya dikenali betul. Dikenali. Tujuannya adalah untuk menguji orang yang mengaku, untuk menguji orang yang mengaku barang tersebut. Oleh karena itu, ketika mengumumkan barang yang ditemukan itu tidak disebutkan secara rinci. Tidak disebutkan secara rinci. Cara mengumumkannya itu adalah seperti umpamanya, man dha'alahul malul fulani, siapa yang kehilangan barang jenis ini, gitu saja. Jangan disebutkan ciri-cirinya secara rinci. Sebutkan global, umumkan. Nanti ketika ada orang yang datang, orang yang datang, kalau itu uang umpamanya, ditanya, uangnya berapa? Uangnya apa kertas, apa uang logam? Kalau kertas itu uangnya ratusan ribu, 50-an. Kalau itu ada tempatnya, uangnya itu tempatnya apa? Ditanya. Sehingga dengan demikian mengenali barang temuan itu adalah dalam rangka untuk benar-benar menjaga barang temuan tersebut dan dalam rangka menunaikan amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan itu termasuk amanah. Barang temuan itu amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Barang temuan itu amanah
yang ada pada orang yang menemukan untuk kemudian ditunaikan kepada pemiliknya. Sehingga mengenali barang temuan, memahami barang temuan itu dalam rangka menjaga amanah agar barang temuan itu terpelihara, dan dalam rangka untuk menunaikan barang temuan itu kepada pemiliknya. Nah, kalau ada orang yang datang, ketika ditanya uangnya berapa, uangnya 100.000, padahal yang ditemukan ini 500.000. Oh, nggak bisa. Uangnya yang saya temukan bukan uang 100.000. Kalau yang datang apa yang ditemukan emas, emasnya bentuknya apa, kalung. Oh, berarti ini kalungnya kamu yang hilang nggak ditemukan sama saya, ditemukan orang lain mungkin. Ya. Ini yang ditemukan gelang umpamanya bentuknya. Berapa gram? 10 gram, padahal yang ditemukan 20 gram. Nah, dalam rangka untuk itu disyariatkan orang yang menemukan barang temuan supaya mengenali barang temuan tersebut. Nah, ketika mengumumkan tentunya tidak disebutkan secara rinci. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, ayu arifa hasanatan kamilatan, supaya mengumumkan barang temuan itu 1 tahun sempurna, 1 tahun diumumkan sempurna 1 tahun. Yang dimaksud sempurna 1 tahun ini maksudnya adalah as-sanatul hilaliyah, ya, tahun hilaliyah, yaitu qamariyah, hijriyah yang menjadi ukuran. Jadi kalau ada ketentuan-ketentuan dari syariat yang ukurannya dengan waktu, semuanya kembalinya kepada hijriyah, qamariyah. Qamariyah. Karena bulan qamariyah itu adalah as-sanatul hakikiyah, tahun yang hakiki, tahun yang sebenarnya, yang telah Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, dan itu yang paling benar. Ya. Adapun yang syamsiyah atau masehi itu bukan yang hakikiyah. Ya. Oleh karena itu semuanya ditentukan dengan tahun hilaliyah, ibadah. Ya. Menghitung akikah harinya ya berdasarkan itu tahun, ya, qamariyah. Kemudian puasa tengah bulan, kemudian yang lainnya yang berkaitan dengan masalah ibadah dan yang lain yang telah ditentukan oleh syariat. Kemudian puasa kafaroh 2 bulan berturut-turut umpamanya, yang menjadi ukuran bulan apa? Ya bulan hijriyah, qamariyah. Qamariyah itu perhitungannya dengan apa? Ini perhitungannya, perhitungannya itu kan perputaran apa? Bulan mengitari bumi genap. 1 bulan itu penuh pas. Kalau syamsiah itu matahari melewati bintang yang 12. Ada bintang Aquarius, Scorpio dan yang lainnya. Melewati bintang-bintang itu yang syamsiah. Kalau qamariyah bulan mengitari bumi. 1 putaran genap 1 bulan. Enggak ada 28, enggak ada 31. Berkisar antara 29 30 saja. Nah, termasuk mengumumkan barang hilang itu yang menjadi ukuran, ya, selama 1 tahun penuh adalah tahun qamariyah, tahun hilaliyah, bukan syamsiyah. Dan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, tentang perhitungan tahun bulan itu adalah dengan menggunakan sanatul hilaliyah, sanatul qamariyah, dalam surat At-Taubah ayat 36 dan yang lainnya. Dan
mengumumkannya itu adalah di tempat-tempat perkumpulan manusia. Di tempat-tempat perkumpulan manusia. Seperti pasar, tempat pertemuan, di sekolahan-sekolahan dan yang lainnya, yaitu tempat yang dekat dari ditemukannya barang hilang tersebut, barang temuan tersebut. Kecuali masjid, ya. Kecuali masjid, nggak boleh di masjid. Tapi di tempat-tempat perkumpulan manusia, seperti pasar, tempat jual beli dan yang lainnya. Kalau di luar masjid boleh. Ya. Kalau di sini Salibasa menyebutkan pintu-pintu masjid. Tentunya bukan di pintu berdiri mengumumkan, itu masih masjid. Yang dimaksud di sini adalah di luar pintu masjid. Ya. Seperti pintu gerbang masuk masjid, keluar masuk orang dari masjid, boleh diumumkan. Ketika waktu sholat berjamaah atau ketika manusia keluar dari sholat Jum'ah, diumumkan di depan masjid, boleh. Dan mengumumkannya tidak disebutkan secara rinci. Adapun di masjid tidak boleh, meskipun masjid tempat perkumpulan manusia, itu tidak boleh. Karena dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai kalau seandainya kita mendengar ada orang mengumumkan barang hilang di masjid, justru yang mendengar itu supaya mendoakan yang tidak baik. Doanya gimana? Ada orang mengumumkan barang hilang di masjid. Kita sudah melewati pembahasannya. Kita sudah melewati pembahasan ini dalam bab masjid dulu. Supaya mengatakan la raddahallahu alaika fa innal masajid la tubna lihada. Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang itu kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk ini. Seperti orang jualan di masjid juga supaya didoakan yang tidak baik, ya. La arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Ini menunjukkan tidak boleh mengumumkan barang hilang dan jual beli dalam masjid. Yang sebagian ulama juga termasuk tidak membolehkan mengumumkan nyawa hilang, ya. Orang mati. Nah, di menara masjid juga tidak diperbolehkan. Diumumkan di tempat-tempat pertemuan perkumpulan manusia, tetapi selain masjid, selama 1 tahun. Apabila sudah lewat 1 tahun, kemudian pemiliknya tidak datang dan tidak diketahui. Kalau pemiliknya tidak datang tapi diketahui, ya nggak perlu diumumkan. Pemiliknya diketahui tapi tidak datang, ya nggak perlu diumumkan. Buat apa diumumkan? Pemiliknya diketahui, tinggal dikasihkan saja. Ya. Pemiliknya tidak diketahui dan tidak datang, maka yang menemukan boleh memiliki, ya. Memiliki tanpa berusaha, tapi itu adalah secara dengan sendirinya. Boleh untuk memiliki dan boleh untuk menggunakan. Setelah digunakan, setelah dimanfaatkan, datang pemiliknya, terus gimana? Sudah 1 tahun nggak ada pemiliknya yang datang, tapi kemudian setelah memanfaatkannya halal, memilikinya halal. Tapi kemudian pemiliknya setelah itu diketahui pemiliknya datang. Nah, maka supaya mengganti. Ya, supaya mengganti. Nah, kalau sudah dijual, ya diganti sesuai dengan harganya, harga penjualannya. Nah, laku 1 juta yang mengganti 1 juta. Dan kalau pemiliknya datang dan menyebutkan sifat-sifat barang yang hilang dan sesuai sifatnya, maka
harus diserahkan. Dan tidak disyaratkan untuk meminta bukti. Ada pemiliknya atau ada orang datang menyebutkan. Ketika ditanya disebutkan sifat-sifatnya dan persis seperti barang hilang tersebut, maka langsung kasihkan. Ya, langsung kasihkan. Tidak perlu untuk ditanya mana buktinya. Tidak perlu minta sumpahnya, enggak perlu. Kalau sudah menyebutkan sifat-sifatnya. Dan dari sabda Nabi i'rif ifasaha wa wikaaha, kenalilah tempat dan pengikatnya. Ini menunjukkan wajib menjaga barang yang hilang atau barang yang ditemukan, karena itu termasuk amanah, termasuk dari amanah. Dan mengumumkan itu juga termasuk amanah. Oleh karena itu, kalau seandainya tidak mampu mengumumkan, ya sudah, dibiarkan saja. Jangan asal mengambil gitu ya. Asal mengambil, setelah mengambil bingung. Kalau sudah mengambil terus bingung gimana? Taruh lagi di tempat menemukan. Sudah diambil, sudah diumumkan. Apa ada yang seperti ini? Ada. Baru saja saya dapat telepon. Kemarin atau tadi dapat telepon itu. Dari daerah barat. Nemu HP. Dia senang nemu HP. Di tanah, di lumpur diambil. Diambil, kemudian diperbaiki, dijual laku 450. Begitu sudah dapat uang 450, dia baru mikir, loh, ini saya dapat uang segini gimana hukumnya? Dia nggak tahu. Terus ketika itu baru tanya, telepon tanya, dia ceritakan, kemudian tanya gimana uang yang hasil penjualan yang ada pada saya. Saya bilang, loh antum sudah dijual, kenapa baru tanya gitu. Dia, saya bingung memanfaatkan ragu. Ya sudah, antum umumkan di tempat barang itu hilang. Nanti ketika pemiliknya datang, antum katakan apa adanya, ya, uang serahkan. Kalau yang beli diketahui, ya diminta lagi, dikasih tahu bahwa itu barang temuan. Demikian beberapa faedah dari hadis yang ke-966. Kemudian kita masuk hadis berikutnya 967. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awa dalatan fahuwa dallun ma lam yu'arifha, rawahu Muslim. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hewan yang hilang, barang siapa yang mengambil hewan yang hilang, maka dia orang yang dolun, yang sesat, selama dia belum mengumumkannya. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim nomor hadis 1725. Sudah habis ya waktunya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau kita lanjutkan pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.